Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah, ini senang sekali ya saya dan ibu-ibu semua sampai di penghujung bab ya. Ini orang-orang yang istiqomah mengkaji. Ada masalah berapapun ya orangnya, tapi yang dinilai adalah keistiqomahan kita untuk terus bisa hadir ya. Nah, baik ibu-ibu, udah sampai bab ke-8, gimana perasaannya? Udah lega, lega ya sampai di ujung ya. Ya, baik ya. Sebenarnya pembahasan bab ke-8 ini mirip dengan bab ke-7. Bedanya, kalau yang di bab ke-7 itu orang yang istihadoh di dalam haid. Kalau yang bab ke-8 orang yang istihadoh di dalam nifas. Yang istihadoh dan haid dan nifas itu sendiri kan sudah kita bahas ya definisinya. Kalau nifas definisinya berarti kan adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim, ya Bu ya. Nah, maka setelah kosongnya rahim itu disebut darah nifas, baik karena melahirkan atau karena keguguran, yang penting ada janin sebelumnya, maka darah yang keluar itu disebut darah nifas. Nah, kemudian sudah kita tahu di bab tentang nifas, kalau nifas itu paling sedikit itu satu tetes atau lahzo. Kalau haid kan paling sedikit 24 jam ya Bu ya. Kalau di nifas paling sedikit setetes. Ya, kemudian biasanya 40 hari dan paling banyak itu 60 hari. Nah, berarti yang istihadoh itu adalah jika mengeluarkan darah setelah melahirkan atau kosongnya rahim tadi sudah mencapai lebih dari 60 hari. Nah, itu baru perlu kita hitung. Artinya kalau enggak lewat dari 60 hari tidak perlu kita hitung. Ya, dia berjalan seperti biasa sebagaimana darah haid atau darah nifas, ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah darah istihadoh, yaitu darah yang keluarnya pada nifas itu lebih dari 60 hari. Itu konsep yang pertama. Nah, berikutnya ini seperti konsep di haid ketika istihadoh. Kan kalau haid terbanyak haid berapa hari, Bu? 15 hari ya. Berarti kalau haid darah yang keluar pada masa haid itu 20 hari, kan nggak boleh kita hukumi, oh berarti tanggal 1 sampai 15 itu haid, tanggal 16 sampai 20 itu istihadoh. Kan nggak boleh ya Bu, kemarin udah kita bahas ya, maka itu berbeda-beda tergantung dari jenis dia termasuk yang mana dan apa hukum fikih baginya. Nah, dalam nifas juga begitu. Karena nifas itu terbanyak 60 hari, tidak bisa ketika misalnya mengeluarkan darah 70 hari, berarti nifasnya 60, istihadohnya 10. Tidak bisa begitu. Karena kita harus melihat dulu posisi si perempuan itu dalam posisi apa dan bagaimana hukumnya. Nah, karena sama, kita bahas ya Bu ya. Ada 7 golongan wanita yang mengalami istihadoh dalam nifas. Ya, ini karena sudah kita bahas, saya membahasnya secara garis besarnya. Karena ibu-ibu udah paham, insyaallah. Sekalian kita mengulang haid ini. Yang pertama mubtada mumayyizah. Mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah berarti apa Bu kemarin? Wanita yang Pertama kali. baru pertama kali. Kalau mubtadaah di haid berarti baru pertama kali haid. Kalau mubtadaah di nifas berarti baru pertama kali nifas. Nah, mungkin dia melahirkan anak pertama, itu berarti disebut mubtadaah. Kemudian mumayyizah. Apa itu mumayyizah? Dia bisa membedakan warnanya, warna darahnya. Dan memang yang keluar darah pada masa nifasnya ini memang adalah minimal 2 warna darah. Ada yang darah kuat, ada darah yang lemah. Nah, ini namanya mumayyizah. Ini udah kita bahas ya di haid, nggak perlu panjang-panjang lebar. Nah, sekarang kita bahasnya adalah hukumnya. Bagi orang yang pertama kali nifas,
bagi orang yang pertama kali nifas, kemudian ternyata dia mengeluarkan darah lebih dari 60 hari, maka hukum fikihnya ini ya, yang disebut nifas adalah darah kuat. Ini sama kan, kalau di haid juga kan, yang disebut haid darah yang kuat. Syaratnya bedanya, kalau darah yang kuat itu lebih kecil dari 60 hari. Berarti kalau darah kuatnya lebih dari 60 hari, nggak bisa termasuk yang ini. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi pada mubtada'ah mumayyizah. Dia darah kuat adalah nifas jika syaratnya kalau darahnya kurang dari 60 hari, lebih kecil dari 60 hari. Nah, kemudian kan kalau kita bahas di haid itu ada ya Bu ya, darah yang terputus. Misalnya satu hari, tanggal 1 sampai 10 keluar darah, nanti tanggal 11 sampai 20 berhenti, nanti 21 keluar lagi. Itu kan bisa terjadi di haid ya. Nah, di nifas juga bisa terjadi. Namun, perbedaannya, kalau pada dia nifas, berhentinya itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Berarti kalau dia berhentinya 15 hari darahnya, ini nggak disebut nifas lagi, tapi disebut haid. Kenapa? Karena sudah kosongnya atau terhentinya darah itu lebih dari 15 hari. Bisa paham maksudnya, Bu ya? Misalnya nih, dia nifas, melahirkan hari ini, lalu keluar darah sampai tanggal 10. Itu kan darah nifas ya. Tanggal 11 darahnya berhenti. Kalau di haid kan bisa juga begitu, berhenti. Misalnya kalau berhentinya 2 hari, di dalam haid kita udah bahas, di hari ke-13 keluar darah, maka yang 11-12 tetap terhitung haid. Begitu kan, Bu? Ya, nah di nifas juga sama begitu, tapi ada tambahannya. Tambahannya, berhentinya darah itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Berarti kalau lebih dari 15 hari, darah yang keluar setelah 15 hari itu bukan nifas lagi, tapi sudah termasuk haid yang baru. Ya, kebayang ya Bu ya? Itu hukumnya. Berarti coba kita ulang ya. Mubtada'ah mumayyizah, darahnya adalah yang kuat. Syaratnya kalau kurang dari 60 hari. Dan tidak boleh ada masa kosong atau berhentinya darah lebih dari 15 hari. Jika terhenti darah 15 hari, maka darah yang keluar setelahnya bukan nifas, tapi adalah haid. Nah, sudah itu. Oke. Kita masuk contohnya. Ini ada contohnya ya di kitab ini sama-sama yang diterjemah. Nah, misalnya seorang wanita ro'at yang melihat setelah dia melahirkan, dia mengeluarkan darah aswad, hitam berarti ya, selama isrina yauman, selama 20 hari. Summa ro'at ba'daha khamsina ahmar. Kemudian setelah 20 hari yang berwarna hitam, dia melihat dia mengeluarkan darah setelah 20 hari itu selama 50 hari darahnya merah. Nah, kita ulang. 20 hari warnanya hitam, 50 hari warnanya merah. Nah, ini kalau hukumnya berarti sesuai dengan yang tadi ini mudah ya. Berarti yang nifas yang mana? Tanggal 1 sampai 20 itu nifas, tanggal 21 sampai 70 itu istihadah. Kenapa begitu? Kenapa, Bu? Coba. Gampang ini kan? Kenapa ya? Coba ya saya tanya dulu. Bu Bu Hilda lah. Bu Hilda ini pinter nih. Kenapa, Bu? Buka dulu mic-nya, Bu. Masih belum paham, Bu. Ini keganggu sama si bocil, jadi konsentrasi kurang. Jelasin lagi, Bu, Mas. Iya, sama kayak waktu kita istihadah di haid ya. Kalau dia keluar darah lebih dari 60 hari, maka darah yang keluar berapa hari itu dilihat dulu mana yang lemah, mana yang kuat. Maka yang dihukumi istihadah adalah darah yang kuat.
darah yang kuat itu nifas, yang istihadoh yang lemah, gitu ya. Tadi contohnya, dia mengeluarkan darah hitam 20 hari, darah merah 50 hari. Ini kalau kita total berarti berapa? 70. Berarti lebih dari 60? Lebih. Nah, berarti ada yang nifas, ada yang istihadoh. Yang mana yang nifas, yang mana istihadoh? Tengok, ternyata ada warna darahnya dua. Ada warna hitam, ada warna merah. Nah, berarti gampang kan menentukannya? Yang hitam itu nifas, yang merah itu istihadoh. Berarti kalau menghukumi nifas 20 hari itu nifas, kenapa? Karena darahnya darah kuat. Nah, itu jawabannya. Kalau yang berapa tadi? 50 hari berwarna merah itu istihadoh, kenapa? Karena itu darah lemah. Oke ya, sama ya. Kayak di haid ya, bedanya di jumlah harinya saja. Oke, udah bisa paham, Bu? Insyaallah, Oke. Bu. Nah, ini udah bisa. Kita masuk contoh yang kedua. Seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah selama 2 hari. Jadi dia melahirkan hari ini, 2 hari keluar darah. Kemudian berhenti darahnya hari ketiga sampai hari ke-18. Berarti selama 15 hari darahnya berhenti. Nggak mengeluarkan darah. Di hari ke-19 ya, sampai 24 keluar darah hitam. Bukan 24, 34. Selama 20 hari. Nah, berarti terus kemudian sedikit lagi warna merah 50 hari. Nah, berarti kalau kita total 2 hari keluar darah, 15 hari berhenti, berarti 17, ditambah 20 berarti 37, dan ditambah 50 hari berarti 87 hari ini kasusnya. Nah, yang mana yang nifas, yang mana yang istihadoh? Nah, kita perhatikan ya. Tadi syaratnya darah terhenti tidak boleh kurang dari, tidak boleh lebih atau sama dengan 15 hari. Itu tadi udah kita bahas ya. Berarti kalau darah terhenti 15 hari, maka berarti nifasnya cuma 2 hari. Kenapa cuma 2 hari? Karena setelah 2 hari, berhentinya darah 15 hari. Berarti hari yang setelah berhentinya darah, yang warna hitam, itu dihukumi adalah apa, Bu? Haid yang baru. Begitu kan? Karena ada yang hitam dan yang merah, berarti sama kayak haid yang mumayyizah. Yang darah kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Begitu ya, Bu, menghukuminya? Bisa ya? Oke, kita masuk contoh yang ketiga, ini banyak contohnya. Seorang wanita melahirkan. Kemudian dia mengeluarkan darah selama 20 hari berwarna coklat. Lalu berwarna hitam 40 hari. Kemudian warna merah 20 hari. Yang mana yang haid, yang mana yang nifas, dan mana yang istihadah? Nah, di sini dihukumi ya. 2 darah yang pertama, yaitu coklat dan hitam, adalah nifas. Loh, kenapa kok enggak yang hitam aja? Kan tadi fikihnya darah yang kuat adalah nifas dan darah yang lemah adalah istihadah. Nah, karena dia didahului yang lemah, lalu ditutup yang kuat, dan ditutup lagi yang lemah. Ada 3 warna darah. Pada 3 warna darah, maka darah yang lemah yang muncul di awal akan bergabung dengan darah yang kuat. Ini kalau di hukum ini ya, ini yang membedakan juga pada haid. Coba perhatikan ya, Bu ya. Kalau dia keluarnya langsung kuat dan lemah, maka yang lemah itu nifas, yang kuat itu nifas, yang lemah itu istihadah. Nah, ini kasusnya lemah dulu keluar, baru darah kuat, baru ditutup darah lemah.
sebenarnya berarti kan hukumnya harus darah kuat saja. Tapi karena terdahulu dengan darah lemah dan ditutup dengan darah lemah yang lain, maka dia harus digabungkan. Kalau bahasa di kitab ini mustahil menghukumi nifas hanya untuk darah yang hitam saja tanpa coklat. Itu. Sedangkan yang merah adalah istihadah atau dia dalam masa suci. Gitu ya, Bu ya. Jadi berarti dia yang nifasnya yang mana? 20 ditambah 40. Itulah nifasnya. Kalau 3 warna ya, kalau tadi 2 warna udah jelas. Dan 3 warna ini pun dia didahului lemah, kuat, dan lemah. Beda kalau dia kuat, lemah, lemah. Beda. Nanti berbeda lagi. Coba kita bahas yang begitu ya. Coba kita lihat yang nomor 4. Ini nomor 3 contohnya bisa. Ada yang mau ditanya dulu? Berarti kan Ustazah lemah, kuat, lemah. Jadi harus 3 warna ya Ustazah ya. Harus 3 warna. Kalau tadi kan yang di atas 1, 2 itu 2 warna saja. Warna yang kuat dan warna lemah. Kalau kasus yang ketiga, lemah, kuat, lemah betul, Bu. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 4, contohnya, ini masih contoh. Seorang wanita melahirkan, kemudian mengeluarkan darah berwarna merah selama 15 hari. Kemudian hitam selama 40 hari. Lalu merah terus-menerus hingga melebihi 60 hari. Nah, yang mana yang nifas dan mana yang istihadah? Kita bahas ya. Berarti pertama mengeluarkan darah merah, itu darah Lemah. lemah. Karena ada hitam, kecuali kalau nggak ada hitam tadi ya. Baru yang kedua mengeluarkan darah hitam, berarti ini darah kuat. Kemudian keluar lagi darah merah atau coklat. Mungkin lama-lama jadi coklat sampai 60 hari. Berarti sekitar 5 hari ya. 15 tambah 40 kan 55. Terus menerus sampai lebih 60, mungkin 5 atau 6 hari ya keluar warna coklat. Nah, ini sama kasusnya kayak nomor 3 tadi. Berarti dari darah lemah, darah kuat ke darah lemah lagi. Maka yang nifas adalah harus menggabungkan darah lemah dan darah kuat. Ya. Karena yang lemah awalnya adalah merah 15 hari, yang hitam 40 hari, berarti ditotalkan ada 55 hari yang nifas. Sedangkan sisanya 5 hari yang lebih 6 atau 7, maka inilah yang istihadah. Baik Bu, bisa sampai di sini? Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Nah, bagaimana kalau yang itu tadi lemah, kuat, lemah? Bagaimana kalau yang kuat, lemah, lemah? Nah, itu kayak mana? Ini di contoh nomor 5. Nomor 5 ya. Seorang wanita melahirkan mengeluarkan darah pertama berwarna hitam, kemudian merah, kemudian kuning, terus menerus hingga melewati 60 hari. Berarti dia istihadah. Kalau kurang 60 hari berarti nggak istihadah. Nah, wanita ini kasusnya mengeluarkan darah kuat dulu, kemudian lemah, kemudian lebih lemah. Maka hukumnya karena 3 warna, hukumnya harus digabung yang kuat dengan yang lemah itu nifas, dan yang lebih lemah warna yang ketiga itulah yang istihadah. Oke ya. Berarti kalau karena ini nggak diketahui jumlah harinya, berarti kalau kita bisa membedakan warna, darah hitam dan merah itu nifas, dan darah kuning itu istihadah. Begitu, Bu. Lebih gampang sebenarnya ya di nifasnya kalau 3 warna ya. Kemudian satu lagi contohnya. Seorang wanita melahirkan, kemudian mengeluarkan darah berwarna merah selama 10 hari. Kemudian 30 hari hitam dan 30 hari kuning. Nah, yang mana yang istihadah? Coba. Yang mana yang istihadah dan yang mana yang pertama merah,
kedua hitam, ketiga kuning. Berarti darah lemah, kuat, dan lebih lemah. Iya kan, Bu? Kasus yang nomor 4 tadi, lemah, kuat, kuat. Kalau yang nomor 3 tadi, lebih lemah, kuat, lemah. Nah, yang kasus nomor 6 ini, lemah, kuat, lebih lemah. Kebayang ya? Karena lebih lemahnya di belakang, maka hukum istihadohnya itu berada di awal dan di akhir, yang lemah dan lebih lemah. Jadi yang dia nifas hanya darah yang kuat saja. Memang kalau yang ini yang nanti kita agak bingung ya, kalau saya ya. Iya, Ustaz. Karena berarti kita harus hafal ini darah lemah, ke lebih lemah, atau ke kuat, begitu. Kalau yang nomor 4 itu kan merah, hitam, merah. Berarti merah sama kan? Iya. Kalau yang ini merah, hitam, ke kuning atau ke coklat tadi. Berarti dari lemah ke kuat lebih lemah. Andai kan lebih lemahnya ini ada di depan, nah dia digabung sama yang darah kuat. Tapi karena ini lebih lemahnya di belakang, maka dia berlaku hukum mumayyizah, yang merupakan nifas itu hanya yang darah kuat saja tanpa digabung dengan darah lemah yang lain. Nah, ini kan makanya buku ini kalau mau dihafal boleh, kalau tidak dihafal jangan hilang, karena disinilah nanti kalau kita lupa bisa buka catatan. Karena memang agak ribet di sini. Saya sendiri sampai sekarang kalau orang bertanya, bentar ya, saya lihat dulu rumusnya. Kadang lupa ya kalau yang istihadoh pada nifas ini ya. Karena dia agak sedikit rumit dengan 3 warna. Beda sama yang di haid. Begitu. Ya, ini jadi perbedaannya di mana? Maksudnya gini kan, kan ketika habis nifas itu kan sudah dihukumi, ketika sudah melahirkan itu kan sudah dihukumi nifas keluar itu. Jadi maksudnya kenapa di sini istihadoh gitu sebentar. Nanti menjelaskannya gimana nanti Kabim itu. Nah, ini bisa tahunya istihadoh setelah kita lihat warna darah yang ketiga. Oh, Berarti sebelumnya kita kan nggak tahu ini istihadoh. Berarti kan kita menganggapnya darah nifas karena kita habis melahirkan. ya. Berarti darah yang merah ini adalah darah istihadoh. Nggak sholat lah kita. Ya benar. Benar, itu nggak salah. Kita nggak sholat. Kalau Ramadan kita nggak puasa. Yang di warna hitam juga kita nggak sholat, nggak puasa. Nah, kita baru ketahuan nanti setelah 60 hari. Loh kok 60 hari keluar darah lagi sampai hari ke-70. Nah, disitulah baru kita ingat-ingat warna darah apa yang ada sebelumnya, berapa hari warna darah itu, baru bisa kita hukumi. Nah, berarti semua sholat, semua yang kita nggak puasa di tanggal 1 sampai 10 tadi yang merah itu harus kita qadha. Kenapa? Karena tadinya kita nifas ternyata dihukumi istihadah. Gitu. Eh, artinya di sini eh, tidak terkait tentang misalkan habis melahirkan langsung darah. Berarti harus dilihat warna juga ya, Mi ya? Ya, Warna betul. ya, kalau di nifas ini ya, Mi ya. Sebenarnya kalau kita nifasnya kurang dari 60 hari, mau warna apa saja tetap nifas. Ya kan? Ya. Sebenarnya, nggak pun kita tengok-tengok warna tadi, kalau darah yang keluar kurang dari 60 hari, karena standar di Syafi'i itu paling banyak 60 hari, artinya nggak perlu nengok warna pun nggak apa-apa. Oh, pokoknya kalau 50 hari kita keluar darah, mau merah, mau hitam, mau kuning, mau coklat, semuanya nifas, ya kan? Ayo, Mi. Nah, kapan kita harus melihat warna? Kalau keluarnya lebih dari 60 hari. Tapi kan kita nggak tahu nanti. Makanya kalau kita nggak ingat warna apa ya, darahnya kok tiba-tiba ini aku nifas kok udah 70 hari aja, aku nggak ingat warna apa. Nah, berarti kita nggak bisa terkategori mumayizah karena kita udah nggak ingat lagi warna darahnya. Penting juga kita catat berarti warna darah pada nifas. Andaikan kita mengalami istihadoh. Itu, Bu. Luar biasa ya, Mi ya. Kalau nggak paham, bahaya juga ini, Mi. Ya, makanya ada hukum selain mumayizah, ada goiru mumayizah. Nah, kalau kita nggak ingat warna,
sebenarnya beda-beda warna tapi kita nggak ingat, maka berarti kita nggak termasuk mumayizah. Berarti kita termasuk yang goiru mumayizah. Yang resiko goiru mumayizah itu lebih Masya Allah lagi. Menghitung nifasnya cuma sama kayak haid itu cuma 1 hari yang dihitung haid kan ya kalau pada goiru mumayizah. Nah, baik kita masuk ke yang kedua ya, Bu. Tadi mubtada'ah mumayizah. Nah, sekarang yang kedua mubtada'ah ghairu mumayizah. Orang yang mubtada'ah, diulang lagi, adalah orang yang baru pertama kali melahirkan nifas, ya. Itu disebut mubtada'ah. Ibu yang udah anak 2, 3 udah nggak mubtada'ah lagi. Ini yang baru pertama. Kemudian ghairu mumayizah, ini dia. Dia tidak bisa membedakan warna darah karena bisa jadi darah yang keluar memang cuma 1 warna. Bisa jadi karena tadi dia lupa warna apa sebelumnya. Bisa jadi dia tak ingat lagi, tidak memenuhi syarat-syarat mumayizah. Maka di sini berarti dia terkategori mubtada'ah ghairu mumayizah. Nah, hukumnya ya, kalau ghairu mumayizah, kayak tadi kata Ibu, kalau kita dari pertama nifas tak tahu kita darahnya warna apa, lalu ternyata benda kita berarti merah semua, maka berarti hukum fikihnya yang termasuk nifas adalah yang sekejap saja. Itu sama kayak di haid. Jika dia muqtada dalam haid, maka setelah masa sekejap itu dia dihukumi suci. Walaupun keluar darah, dihukumi suci. Nah, kemudian dia dihukumi haid sesuai dengan kebiasaan haidnya. Lalu dia dihukumi suci sesuai dengan kebiasaan sucinya. Dan dia dihukumi haid lagi sesuai dengan kebiasaan haidnya. Kayak mana maksudnya? Misalnya dia keluar, tadi kalau darah keluar nifasnya kurang dari 60 hari, tidak perlu kita hitung dan tidak perlu kita tahu semuanya nifas, ya kan? Ini berarti menjadi masalah kalau darahnya lebih dari 60, mungkin dia mengeluarkan darah sampai 70 hari. Setelah 70 hari, kita suruh ingat-ingat warna darah, udah tak ingat lagi aku warna darahnya apa. Nah, maka orang seperti ini, dia dihukumi nifasnya hanya sekejap lahzah. Kalau batas minimal haid kan 24 jam. Kalau di haid, maka orang yang seperti ini yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi kalau di nifas, syarat nifas tersedikit itu lahzah, sebentar. Maka dia dihukumi nifas cuma sebentar toh. Jadi walaupun dia keluar darah, dia dihukumi suci selama batas waktu suci yang dia biasa berapa hari. Misalnya kalau saya tadi 28 hari masa sucinya, berarti selama 28 hari saya suci, walaupun keluar darah. Kemudian di hari ke-29 sampai 7 hari, berarti saya haid. Kemudian diulang lagi, setelah haid masa sucinya berapa, lalu jadi haid lagi. Terus begitu sampai darahnya habis. Ini contohnya ya. Seorang wanita baru pertama kali nifas, ini disebut mubtada'ah. Setelah melahirkan, ia mengeluarkan darah hitam selama 70 hari, kemudian 10 hari merah, dan ia pertama kali haid. Masalahnya darah hitamnya lebih dari 70 hari, ini tadi juga ya. Berarti dia ingat dia ngeluarin darah hitam. Jadi kalau darah kuatnya lebih dari 60 hari, ini nggak bisa dihukumi semuanya adalah nifas. Kenapa? Karena semuanya darah kuat. Tak bisa dia bedakan apakah betul darah kuat atau darah lemah. Maka ini hukumnya adalah, dilihat di sini ya. Yang termasuk nifas hanya sekejap, kemudian dia suci selama 29 hari, baru dihukumi haid selama 24 jam, karena haid terminimal itu 24 jam, kembali suci lagi, kembali haid lagi, dan kalau lewat dari 70 hari, kan tadi darah kuatnya 70 hari ya. Nah, kemudian dia mengeluarkan darah merah 10 hari. Berarti yang 10 hari itu dihukumi suci. Jadi ini hanya berlaku pada darah kuat yang keluar lebih dari 60 hari.
Perhatikan coba, Bu. Warna darahnya satu, darah kuat, dan darah kuatnya itu keluarnya lebih dari 60 hari. Jadi selama 70 hari warna darahnya satu, hitam semua. Nah, pada kondisi itulah berarti hukum fikihnya begini. Kenapa yang merah dihukumi suci? Karena tadi kan berlaku pada hukum mubtadaah mumayyizah. Kalau darah kuat sama darah lemah, berarti yang kuat itu nifas, yang lemah itu istihadah. Nah, berarti di 10 hari yang merah itu istihadah juga. Hukumnya istihadah. Begitu ya. Bisa dipahami nggak, Bu? Kalau ada pertanyaan, kalau ada nanya, tanya dulu, Bu. Ya. Eh, ini yang sekejap-sekejap ini Mi, yang bingung ini Mi. Karena kan darah kuatnya banyak ya, sampai 70 gitu. Ini Ya. Bu Eti kok diam-diam aja ini. Tadi ada pertanyaan kawan halakohnya ini. Iya mau nanya lah, cuman boleh udah masuk itu, udah boleh nanyanya. Oh, tunggu dulu ya, sampai Oh ini iya. siap dulu ya, karena ini kan nifas. Kalau terkait nifas boleh, tapi nanti. Kalau di luar nifas setelah selesai, ya Bu. Kita ambil satu contoh lagi ya, pelan-pelan ya. Seorang wanita baru pertama kali nifas, berarti baru melahirkan, disebut mubtadaah. Setelah melahirkan, ia mengeluarkan darah merah, satu warna saja, merah selama 70 hari. Nah, maka bagaimana hukumnya? Maka karena dia ghairu mumayyizah, kalau yang tadi darahnya hitam semua, ini merah semua, maka sama kayak yang tadi. Dia dihukumi pertama nifasnya sekejap. Lalu dihukumi suci sebanyak hari di mana dia biasa suci berapa hari. Lalu dihukumi haid dengan kebiasaan haidnya berapa hari. Karena ini darahnya satu warna. Kalau tadi di nomor 1, darah hitam dan darah merah. Kalau ini darah merah semua, tidak ada warna yang lain. Paham ya, Bu ya? Bedanya ya. Kalau yang hitam semua tadi, haidnya berapa lama? Yang dihukumi haid cuma 24 jam. Kalau di sini haidnya dihitung sesuai dengan masa biasa dia haid. Begitulah sampai 70 hari selesai. Oke, Bu, bisa dipahami? Enggak apa-apa kalau enggak hafal, nanti kalau pas ada pertanyaan dibuka lagi bukunya. Tapi yang penting Ibu paham maksud dari tabel-tabel ini apa gitu. Bisa ya? Enggak jawab ya. Udahlah, saya jelasin aja lah ini. Saya pun sampai sekarang kalau belajar ini bingung-bingung ya kan, tapi saya coba pahami, lama-lama saya paham. Yang penting saya tinggal tengok rumusnya udah tahu lah. Tapi kalau disuruh menghafal, saya sampai sekarang nggak hafal juga. Terkhusus yang nifas, kalau yang haid masih agak lumayan. Tapi ini Mi, ini rumusnya, karena kan pertanyaan ini ya Mi ya, yang pertanyaan nomor 1 ini kan dia hitam semua sampai 70 hari, kemudian 10 hari merah gitu ya Mi ya. Nah, kemudian ini kan jawabannya nih, dia ada 29 hari, ada haid 24. Ini memang udah rumus mutlak gitu, Mi. Iya, Oh, ini mengikuti rumus haid yang sebelumnya itu kan kita kalau haid itu syarat haid apa? Minimal 24 jam, rata-rata 7 hari, maksimal rata-rata 7 hari. 15 Nah, hari. ini dihukumi ada maksud dari suci 29 hari, haidnya sehari semalam, berarti kan hitungannya 1 bulan 30 hari. Hmm. Ya, berarti dia masuk ke berapa bulan? 70 hari itu berapa bulan? Udah 2 bulan lebih. Nah, berarti dia haidnya 2 kali. Oh, Nah, angka-angka inilah yang harus kita ingat, ngerti maksudnya ya. iya. Kan kalau dia nifas, di sini sampai 3 bulan pun kalau 80 hari. Hampir mau 3 bulan kan? 2 bulan lebih, 20 hari. Oh ya ya. Artinya Mi, dalam 70 hari itu dia mendapatkan haid 2 kali ya Mi ya. Nifas Ya, sekejap itu aja. Iya, iya. iya. Tuh. Tapi kalau yang merah tadi,
Ya. Kalau dia merah satu warna semua, tidak ada yang sebelum dan sesudahnya, dan merahnya itu pun lebih dari 60 hari, yang penting syaratnya itu lebih dari 60 hari, maka haidnya dihukumi seperti kebiasaan dia haid. Dan masa sucinya dihukumi sebagaimana masa kebiasaan dia suci. Makanya nggak ada berapa harinya, Bu, di yang nomor 2. Nifas sekejap, suci, haid, suci gitu kan? Nggak ada tanggalnya berapa kan? Berapa jumlah harinya? Karena hukumnya dihukumi sesuai kebiasaan haidnya dan sesuai kebiasaan suci. Gitu, Bu. Oke, Iya, Mi. coba. Nggak apa-apa lah, pokoknya paham aja dulu ya. Kita masuk yang ketiga ya. Tadi mubtada'ah, mumayyizah, dan goiru mumayyizah. Sekarang kita masuk muqtadah mumayyizah. Siapa muqtadah? Muqtadah itu orang yang sudah pernah nifas. Berarti ini mungkin lahir anak kedua atau anak ketiga dan seterusnya ya. Kitalah tuh muqtadah. Kemudian mumayyizah, sama definisinya. Dia bisa membedakan warna dan memang dia mengalami perbedaan warna pada nifasnya. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya darah kuatnya adalah nifas dan yang lemah istihadah. Nah, tapi di sini harus ada syaratnya. Darah kuat tidak boleh keluar lebih dari 60 hari. Baru berlaku hukum darah kuat adalah nifas, yang lemah adalah istihadah. Berarti kalau lebih dari 60 hari kayak mana? Nah, ini nanti kita bahas di contohnya ya. Contoh pertama, seorang wanita punya kebiasaan nifas 40 hari. Berarti sebelum dia lahir anak kedua ini, anak pertama dia nifas 40 hari. Kan dia punya kebiasaan berarti. Sebelumnya nifasnya 40 hari. Jadi, Masya Allah kan Ibu punya catatan berapa nifas Ibu yang anak pertama? Enggak, Mi. Nggak ada. Boro-boro, Mi. Nggak tahu. Nggak perhatiin malah Ustazah. Ini ya. Ya alhamdulillahnya nggak istihadah ya kan, kita alhamdulillah nifasnya kadang pun cuma 30 hari ya kan, nggak sampai 60 hari. Alhamdulillah. Bayangkan kalau kita ternyata mengalami istihadah di waktu nifas sampai 60 hari. Bingung kita ini. Berapa hari ya aku nifas yang sebelumnya? Kan nggak tahu. Kalau yang sesar malah lebih cepat, Mi. Oh iya, Soalnya berapa hari? saya soalnya sesar ya, Mi ya, agak cepat, Mi. Berapa, Bu? 20. Enggak, seminggu udah habis. Oh iya, cepat sekali. Iya, Saya nifas. karena Mi sesar udah mungkin dari sedot ya, Mi ya. Udah dibersihkan dari. Oh, jadi dia lebih bersih ya. Iya, Ada juga, tapi kan Ibu jadi ingat nifasnya 10 hari, apa 1 minggu, 7 hari. Berarti Ibu ingat itu. iya, iya, Mi. Ya, itu ya. Nah, kalau saya nifas tuh 30 hari, Bu. Kadang lebih 2 hari, kadang kurang 2 hari, gitulah. Tapi sekitar 30 hari. Nah, jadi di sini dia punya kebiasaan. Nah, orang yang muqtadah mesti tahu kebiasaan nifasnya berapa hari. Kalau dia nggak tahu, berarti nanti dia bukan muqtadah. Tapi dia nanti termasuk apa, Bu? Mutakhayyarah. Iya. Dia lupa kebiasaan waktu nifasnya berapa hari. Nah, ini gawatnya, gawat itu yang itu. Kalau masih ingat kira-kira aku 7 hari, itu tadi saya ingat 30 hari, berarti dia masih. Nah, berarti kalau dia lupa, dia tidak termasuk ini ya, tidak termasuk muqtadah ya. Muqtadah itu dia punya kebiasaan nifas sebelumnya dan dia ingat berapa hari nifas sebelumnya. Nah, kemudian dia mengeluarkan darah waktu yang sekarang lahir anak kedua. Ini tadi kan ceritanya dia lahir anak kedua. Keluarlah darah selama 20 hari berwarna hitam. Ya. Kemudian merah terus-menerus hingga melebihi 60 hari. Nah, bagaimana kita menghukumi nifasnya? Ini masih gampang ya. Jadi kalau dia muqtadah mumayyizah, maka hukumnya darah kuat adalah
Nifas. Nifas. Darah lemah adalah Ya, istihadah. Berarti kalau dia 20 hari mengeluarkan warna hitam itu kuat atau lemah? kuat. Darah kuat. Berarti darah kuat itu adalah nifas. Berarti dia nifas selama 20 hari. Nah, darah yang keluar merah sampai berapa hari itu? 60 hari. Berarti itu semua yang 60 hari adalah istihadah. Enak kan kalau ingat kebiasaan nifasnya? Nifasnya lumayan ini ada 20 hari. Coba kalau nggak ingat, cuma sekejap nanti, sekejap aja nifasnya, selebihnya istihadah. Itu yang pertama, mudah. Yang kedua, kita masuk contoh kedua. Seorang wanita memiliki kebiasaan nifas 30 hari. Jadi kalau dalam soal itu wanita punya kebiasaan nifas 30, oh berarti muqtadah. Kenapa kita sebut muqtadah? Dia sebelumnya pernah nifas dan dia ingat berapa hari nifasnya. Ya. Kemudian setelah dia melahirkan yang kedua ini, ia mengeluarkan darah merah selama 10 hari. Lalu darah hitam dan berhenti sebelum 60 hari. Lalu ia mengeluarkan darah berwarna merah hingga melewati 60 hari. Berarti merah dulu, hitam, lalu merah. Ya kan, Bu? Ini bagi muqtadah mumayyizah, yang merah sama yang merah darah lemah. Nggak usah digabung kayak yang tadi muqtadah ghairu mumayyizah. Kalau ada yang lemah, kekuat, yang lemah, maka dia bisa digabung. Soal nomor berapa tadi? Soal nomor 4 ya, di halaman 87 kalau di kitab yang terjemahannya. Nah, kalau yang di sini, karena dia adalah muqtadah mumayyizah, dia dihukumi sebagai tamyiz, tentunya dia mumayyizah, ada darah kuat dan ada darah lemah, maka yang nifas adalah darah yang kuat saja, yaitu yang berwarna hitam. Sedangkan darah merah yang pertama dan yang kedua itu istihadah. Kenapa dia dihukumi tamyiz? Karena darah kuat tidak melebihi 60 hari. Ada syarat itu. Harus darah kuat itu keluarnya kurang dari 60 hari. Tadi darah hitamnya berapa hari? Darah hitamnya nggak disebutkan, tapi di sini dibilang 10 hari merah, lalu hitam dan berhenti sebelum 60 hari. Itu kan bahasanya. Bisa jadi di tanggal 59 atau 58, kok di tanggal di hari ke-59 atau 58 itu darah hitamnya berhenti. Iya. Berarti ini ketahuannya nanti pas di akhir juga, Mi. Kalau dia udah mendekati 60 hari, itu kan udah loh kok nggak berhenti-berhenti darahnya. Nah, berarti udah mulai harus waspada. Ya kan? Nggak harus nunggu yang sampai 80 hari lah, Bu. Dia di 60 hari sudah bisa Iya. mendeteksi. Karena awalnya kan ini Mi istihadah ya kan. Karena kan kebiasaannya mungkin karena awal ini istihadah ini Mi. Jadi agak kurang, saya agak Iya. bingung ya. Karena kan habis melahirkan itu biasanya kan langsung nifas kita mikirnya gitu. Ini kenapa kok istihadah gitu. Berarti kan nanti ketahuannya pas di hari setelah lewat 60 hari gitu ya Mi ya. Betul, Bu. Nanti baru bisa dihitung apakah dia termasuk istihadah di awal atau nifas di awal. Iya. Betul, Bu. Itu muqtadah mumayyizah. Orang yang pernah nifas ingat waktu nifasnya sebelumnya dan bisa membedakan warna darah. Kita masuk yang keempat. Muqtadah ghairu mumayyizah. Pernah nifas, muqtadah, ya pernah nifas, hafal berapa jumlah nifas sebelumnya. Kalau ghairu mumayyizah berarti tidak bisa membedakan warna, atau dia hanya mengeluarkan satu warna saja dan tidak memenuhi syarat tamyiz, yaitu darah kuat melebihi 60 hari. Kalau tamyiz tadi darah kuat kurang dari 60 hari.
Nah, hukumnya, kalau dia ingat kebiasaan nifasnya, maka hukumnya dikembalikan ke kebiasaan nifas dan kebiasaan suci dari haid. Kemudian, ia mengalami haid sesuai kebiasaannya jika muqtada dalam haid, jika tidak, maka ia mubtadaah dalam haid. Contohnya ya, langsung ke contoh biar paham. Pertama, seorang wanita memiliki kebiasaan nifas 40 hari. Berarti dia ingat ya, nifas sebelumnya berapa hari? 40 hari. Nah, dia melahirkan anak yang kedua, mengeluarkan darah merah selama 80 hari. Lalu kebiasaan haidnya adalah 6 hari. Jadi selain ingat masa nifasnya, dia juga ingat masa haidnya, karena sampai 80 hari. Berarti 80 hari itu sampai tadi berapa bulan? 2 bulan setengah. Nah, 2 bulan 20 hari. Maka bagaimana menghukuminya? Ini ya, menghukuminya berarti karena kebiasaan nifas yang 40 hari, maka karena warna darahnya semua merah, Bu. Dari hari pertama sampai 80 merah semua. Nggak ada hitam, nggak ada darah kuat. Inilah dia disebut ghairu mumayyizah, merah semua. Maka yang dihukumi sebagai nifas, itu salah ya. Di halaman 93 itu bukan haid, itu nifas. Nifasnya adalah selama 40 hari. Kenapa? Kebiasaan nifasnya 40 hari, maka dia sesuai dengan hukumnya tadi, kalau satu warna darahnya dikembalikan kepada kebiasaan nifasnya berapa? 40 hari tadi kan, berarti 40 hari itu nifas. Tapi setelah 40 hari masih keluar darah, maka itu dihitung suci. Sucinya berapa hari? Seharusnya kalau hitungan kita kan 15 hari fikihnya. Tapi dia ini suci berdasarkan masa suci dia biasanya berapa. Masa suci dia biasanya dalam haid berapa hari. Kalau di sini dia biasanya 24 hari. Nah, maka suci dia itu 24 hari dan haidnya 6 hari sesuai dengan kebiasaan. Jadi semua di sini dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaan nifasnya, kebiasaan masa sucinya, dan kebiasaan haidnya. Paham ya, Bu ya? Kalau ini tadi satu warna merah semua. Ada pertanyaan dulu, contoh yang ini. Ibu yang punya buku ini jangan dibiarin yang salah ya, dicoret ya, ganti pakai nifas ya. Nanti lupa pula Ibu menjelaskannya. Kalau ada orang yang bertanya, maksud saya. Kita masuk contoh kedua ya, Bu. Ini Ikut ya, Bu. Sih ya, kita tuntaskan. Kita habiskan malam ini semua. Bu, semangat Ibu. dirapel ya, Mia. Iya, dirapel. Dah, biar siapun tuntas tenang. Jadi bisa ngerjain yang lain. Nah, seorang wanita di sini punya kebiasaan nifas 30 hari. Kalau tadi 40 hari, ini 30 hari. Kemudian selama nifas yang kedua ini dia mengeluarkan darah berwarna merah selama 70 hari. Nah, gimana menghukuminya? Maka hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan nifasnya. Berapa hari tadi kebiasaan nifasnya? 30 hari. Maka berarti darah yang keluar pada hari pertama sampai 30 itulah nifasnya. Karena kebiasaan nifasnya tadi adalah 30 hari. Kemudian setelahnya kan masih keluar darah, dihukumi suci sesuai dengan kebiasaan haidnya, yaitu 29 hari sucinya. Dan haidnya dikembalikan kepada masa suci haid yang terakhir lalu mengikuti masa kebiasaan haidnya. Nah, kebiasaan haidnya ini 1 hari. Lalu suci setelahnya. Ya, jadi baik nifasnya, masa sucinya, masa haidnya itu dikembalikan kepada kebiasaan dia sebelumnya. Nah, ini lebih mudah sih sebenarnya. Mi mau nanya, Mi. Kenapa Silakan. buat kebiasaannya harus 29 hari gitu? Kok nggak yang lain gitu? Ini karena gini ya,
Kalau dia mubtada'ah di dalam haid, oh ini berarti dalam fikihnya ada orang bisa hamil tapi belum pernah haid. Nah, berarti maksudnya mubtada'ah berarti dia baru pertama kali haid di situ. Kalau seperti itu, baru masa sucinya 29 hari, haidnya 1 hari 1 malam. Menghitung dalam 30 hari. Itu kalau mubtada'ah ya, Bu. Kalau dia bukan mubtada'ah, kalau dia muqtadah, maka haidnya dan masa sucinya itu dikembalikan pada haid yang terakhir, bulan yang lalu. Bulan yang lalu berapa kebiasaan haidnya? Bulan lalu dia haid 7 hari, berarti haidnya 7 hari, Bu. Ini hanya kondisi, tadi kan ada di atasnya, jika ia mubtada'ah, baru sampai di sini. Kalau jika dia muqtadah, ada di tabel yang sama seperti di atasnya. Seperti di atasnya itu tadi yang Ya. ini kan, Bu, kebiasaan sucinya 24 hari, kebiasaan haidnya 6 hari. Ya. Gitu, Bu. Iya. Oke. Selesai mubtada'ah, muqtadah, sekarang masuklah kita ke mutahayyarah. Inilah orang yang lupa. Orang yang lupa ini memang payah menghukuminya. Makanya jangan lupa-lupa. Melupa apa nih yang dilupakan. Mutahayyarah itu artinya adalah wanita yang lupa berapa hari kebiasaan nifasnya. Nah, kayak ibu-ibu tadi lah, udah anak keberapa ini? Anak ke-9. Anak keberapa nih, Bu, terakhir, Bu? Anak ke-6. Anak Baru berapa, Bu? 3. Oh, anak ketiga. Waktu melahirkan anak ketiga nifasnya berapa hari? Ingat nggak, Ibu? Nggak ingat 1, 2, 3 tuh nggak ingat. Tapi nggak sampai 40 hari itu nggak sampai, Zam. Oke. Nah, Berarti cuman Ibu, nggak tahu kebiasaannya itu berapa harinya tadi kan. berarti Ibu mutahayyarah lah, lupa jumlah harinya. Ya, ini orang yang lupa-lupa nih, maka dia di sini dibilang ya, yang lupa kebiasaan waktu dan jumlah hari dalam nifas itu disebut mutahayyarah. Kalau mutlaqah, lupa semua ini. Lupa waktunya, lupa jumlah harinya, pastinya berapa. Itu lupa semua. Nah, itu berarti mutahayyarah mutlaqah. Bagaimana hukum bagi wanita yang mengalami nifas istihadah tapi dia lupa? Maka ini sama ya. Ia harus senantiasa dalam keadaan berhati-hati, baik dia mubtada'ah atau muqtadah dalam haid. Sebabnya adalah ia tak tahu kebiasaan nifasnya, sehingga pun ia tak tahu kapan awal daur haidnya. Maka ia dihukumi mutahayyarah mutlaqah. Di sini berlaku pembahasan wanita istihadah dalam haid, mutahayyarah mutlaqah, dan ia wajib mandi di setiap sholat fardhu. Nah, itu kalau yang lupa-lupa tiba-tiba istihadah, sama kayak yang di haid. Coba kita buka sebentar yang di haid ya. Yang mutahayyarah mutlaqah. Mutahayyarah mutlaqah di dalam haid. Hukumnya tadi, makna berhati-hati, dia dihukumi seperti wanita haid di beberapa hal dan dihukumi sebagai wanita suci di beberapa hal. Diharamkan 6 hal sebagaimana wanita haid, dibolehkan 5 hal sebagaimana wanita suci. Itu kalau mutahayyarah mutlaqah. Dan dia karena tidak tahu berapa hari dia haid atau nifasnya, maka dia wajib mandi setiap hari di waktu yang dia ingat kapan dia terakhir kali mandi. Misalnya kalau dia di sini, kalau dia mandinya yang kuingat aku mandi ketika tenggelamnya matahari, berarti dia harus mandi wajib setiap hari karena dia mutahayyarah mutlaqah. Untuk selalu bisa sholat, tidak harus selalu mandi di setiap waktu sholat, cuma satu waktu saja di satu hari itu. Yang penting dia ingatnya, aku terakhir kali haid mandinya di sore hari, berarti setiap sore dia harus mandi. Gitu ya, Bu. Itu kalau mutahayyarah mutlaqah. Berarti kalau dia nifas kayak mana?
Sewaktu dia dihukumi, jadi dia beda gini ya. Misalnya dia tadi mengeluarkan darah 70 hari. Karena dia nggak ingat berapa kebiasaannya, maka hukum bagi dia mutahayyirah mutlaqah itu boleh melakukan 5 hal, diharamkan melakukan 6 hal setiap hari selama 70 hari tadi. Allah. Nah, kalau orang haid kan nggak boleh sholat, dia tetap boleh sholat. Orang haid kan nggak boleh bersenang-senang di antara pusat, dia boleh. Tetap diharamkan ya. Jadi ada yang dia selalu haram selama 80 hari, dan selalu boleh selama 80 hari. Ada 5 yang selalu boleh, ada 6 yang selalu haram bagi orang yang istihadah tapi lupa kebiasaannya. Ini disebut mutahayyirah mutlaqah. Oke. Bisa, Bu? Kami. Makanya kalau belajar ini jangan lupa-lupa lah. Kalau minimal kita ingat aku 40 hari atau 38 hari kan, berarti kalaupun kita terus-menerus melakukan darah selama 80 hari, yang penting kita ingat, 40 hari aku nifas, berarti selebihnya itu istihadah. Kan lebih gampang ya. Coba kalau tadi nggak ingat. Tiap hari dia harus bergelut dengan antara haid atau suci, antara nifas dan suci. Ya masalahnya Mi, ini kayaknya nggak pada melahirkan lagi nih Mi. Ibu-ibunya. Nah, maka ilmu ini harusnya diberikan pada orang yang akan menikah, ya kan? Iya. Biar dia menghitung, mengingat nifasnya berapa hari. Gitu, Bu. Emang ibu nggak ada mau nambah lagi? Biar mempraktekkan ilmu fikih darah nifas. Udah tua Mi, udah tua. Tinggal Ustazah, 2 lagi ya. Ustazah berarti kalau misalnya nih hamil anak keempat, berarti saya tuh yang mutahayyirah ini ya Ustazah. Ibu ingat-ingat dulu lah kebiasaan ibu nifas tadi. Hitung-hitung lah, perkirakan kira-kira berapa. Ini kan tadi kalau dia lebih dari 60 hari darahnya. Ya doakan mudah-mudahan nifasnya di anak keempat Betul. darah yang tidak kurang tidak lebih dari 60 hari sehingga bisa menghukumi semuanya nifas. Itu aja lah. Ini kan tadi bagi yang istihadah ya. Oke. Kita masuk yang tipe mutahayyirah tapi nggak mutlaqah. Dia mutahayyirah lupa tapi ingat waktu, tapi lupa jumlah hari. Nah, misalnya wanita berkata, aku dulu pernah nifas setelah melahirkan, tapi aku lupa jumlah harinya. Ibu lah itu tadi. Nifas, tapi lupa jumlah harinya. Nah, hukumnya, ini pun lebih Masya Allah. Hukum yang dihukumi nifas itu sekejap setelah melahirkan. Itulah nifas yang yakin. Setelah itu, ia dihukumi ragu nifaskah, sucikah, maka ia wajib untuk mandi di setiap sholat fardu. Luar biasa juga ini. Udahlah berdarah-darah, nifas harus mandi setiap waktu. Nah, kemudian contoh kasusnya seorang wanita berkata, aku dulu mengalami nifas yang dimulai 5 hari setelah melahirkan. Namun aku lupa jumlah harinya. Maka 5 hari setelah melahirkan dihukumi nifas selama sekejap. Lalu setelahnya ia dihukumi ragu nifas, ragu suci, apakah darah berhenti, maka ia wajib untuk mandi di setiap sholat fardu. Jadi kalau ibu minimal ingat, saya ingat pokoknya nifasnya di bawah 40 hari. Berarti ibu masih ingat sekitar 40 hari, 38 gitu ya Bu. Itu berarti Bu bukan mutahayyirah. Janganlah mutahayyirah, tengok nih ribet kali orang mutahayyirah ya. Itu yang mutahayyirah ingat waktu tapi lupa jumlah hari. Bagaimana yang ketujuh terakhir? Mutahayyirah ingat jumlah hari tapi lupa waktu. Misalnya, wanita berkata, aku dulu nifas 10 hari. Tapi aku lupa. Kapan 10 hari itu? Apakah langsung setelah melahirkan? Atau sebelum berlalunya 15 hari setelah melahirkan? Dan nifasku selesai sebelum berlalunya 25 hari. Berarti kan dia ingat kan? Tapi ada yang lupa. Waktunya, kapan dia keluar darah. Kalau kita ingat kan Bu?
Gitu anaknya lahir keluar darah kan? Berarti kan ibu ingat, bukan mutakhayyaroh. Kalau ini dia mungkin berhenti dulu darahnya, baru kemudian keluar darah tadi setelah 10 hari. Eh, ya sebelum berlalunya 15 hari. Nah, orang yang seperti itu hukumnya 10 hari setelah melahirkan ia dihukumi ragu, nifas atau suci. Lalu hari ke-11 hingga hari ke-24 ia dihukumi ragu, nifas atau suci. Sedangkan hari ke-25 dia yakin dalam keadaan suci. Maka setelah hari ke-25 ia dihukumi ragu haid atau suci selama sehari semalam jika mubtada'ah dan berdasarkan kebiasaannya jika ia muqtada. Setelah itu ia dihukumi ragu, haid atau suci, berhenti maka ia wajib untuk mandi di setiap sholat fardu. Masya Allah ya. Jadi yang mutakhayyaro ingat jumlah hari tapi lupa waktu, maka di sini hukumnya di hari pertama sampai hari ke-10 dia ragu-ragu antara nifas atau suci, maka hukumnya sama kayak tabel 71. Ini maksudnya sama kayak mutakhayyarah. Bab 7 ya, Mi ya. Istihadah. Ya, kalau dia ragu berarti boleh sholat, boleh tawaf, halaman 78 ya Bu. Boleh dicerai, mandi dengan niat ibadah. Yang haram adalah bersenang-senang antara puasa dan sama kayak yang tadi. Ada 5 yang boleh, ada 6 yang haram. Nah itu ya. Sama dia. Berarti dia setiap sholat dia harus mandi wajib. Berarti ini Nah, semua mutakhayyaroh lah ya, Mi ya. Setiap sholat harus iya. kan? Kecuali dia ingat tadi waktu terakhir dia mandi di bulan yang lalu, dia mandi wajibnya kapan? Misalnya kayak tadi dia ingat saya mandi wajib di waktu maghrib misalnya tadi ya. Maka dia hanya wajib mandi di waktu maghrib saja. Tapi harus tiap hari, bukan setiap sholat. Tapi kalau dia lupa waktu terakhir dia mandi wajib, berarti dia harus tetap mandi di setiap mau sholat. Ibu ingat nggak terakhir mandi wajib di waktu kapan? Ingat-ingat Bu, Udah lama, mandi wajib. udah lama. Aduh ya. Dan ya Mi, minimal ingat inilah haid bulan lalu, kapan terakhir haid, mandi wajibnya kapan, itu diingat. Nah, jadi kalaupun nanti nifas, ingat itu, insya Allah juga bisa menjadi dasar ya. ya Ya, masalah karena udah melahirkan saking senengnya Mi nggak teringat lagi, Mi. nggak ingat ya. Ya. Alhamdulillah ya Ibu, saya senang, bahagia, sudah siap, tuntas, sudah khatam lah kitab Ibanah wal Ifadah. Iya. Jadi apa yang saya tahu sudah saya sampaikan semua kepada ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau membuka kelas kepada orang yang belum paham, udah boleh dipersilahkan. Kalau ibu-ibu sudah paham, mengajarkannya sudah bisa. Nah, terlepas ngertinya berapa persen, pokoknya ibu sudah mendapatkan sanad ya dalam kitab ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dakwahkan Umi sama apa kawan kantor, bukan kawan anggota kantor Mi, ada 3 orang anak. Nah, Yang satu baru menikah, yang 2 belum menikah. Nah itu dia. Tapi masih di bab haid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Lia sudah tamat kitabnya. Ini hari terakhir kita berjumpa di kitab. Tapi Ustazah, entahlah Ustazah, berapa persen aja masuk otak. Oh, Ini enggak apa-apa, ada ada rekaman. rekamannya. Ya, ini karena hari terakhir saya boleh buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Tidak hanya dalam bab ini, boleh bab sebelumnya. Ya, tadi Bu Eti mungkin silakan ada pertanyaan. Iya, Ustazah, mau nanya Ustazah, ini terkait yang haid, Zah. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita melihat tadi dari hukum-hukum berarti untuk menghukumi seseorang itu haid, nifas, istihadah itu berbeda-beda ya. Tergantung yang kriteria tadi itu ya.
Jadi Iya, kalaupun dia bisa membedakan warna dengan yang tidak bisa membedakan warna, dengan yang lupa, nah itu beda hukumnya. Jadi ya Ustazah ya, nggak betul. bisa distandarisasi semuanya tuh sama tuh nggak bisa. Iya. Kalau dia mengalami istihadah ya. Heeh. Kalau nggak mengalami istihadah berarti tidak ada ketentuan. Yang penting kalau haid paling sedikit 24 jam, paling banyak 15 hari. Berarti kalau darah keluar kurang dari 15 hari nggak apa Ibu, ada rumus-rumusnya. Udah Oh semuanya iya. ya, itu Heeh. ya. Nah, Heeh. hitung-hitungan ini berlaku jika haidnya lebih dari 15 hari. Barulah kita akan masuk ke rumus. Kamu ini termasuk orang yang mana? Itu dulu. Mubtada'ah, mumaizah, atau muqtadah mumaizah, ghairu mumaizah, atau mutahayyarah. Nah, setelah kita udah tempatkan dia di mana, baru kita jatuhi hukum fikihnya apa, sesuai dengan yang di kitab. Kalau mutahayyarah gimana, kalau mubtadaah gimana, kalau muqtadah gimana. Itu ya Bu ya, rumusnya itu, kan kita sebelum bahas istihadah kan udah bahas haid dan nifas ya. Haid itu harus memenuhi syarat paling sedikit 24 jam, paling banyak 15 hari, itu harus kita pegang dulu. Masa haid. Sehingga ya, kalau ada orang haid 10 hari, 13 hari, ceritanya berarti nggak perlu pakai rumus tadi. Itu adalah perkara haid. Atau tadi nifas. Berapa hari nifas dalam mazhab Syafi'i? Paling sedikit sebentar, paling banyak 60 hari, tidak boleh lebih. Berarti kalau nifasnya kurang dari 60 hari, ya udah semuanya nifas, nggak perlu dihukumi pakai rumus-rumus. Rumus-rumus itu berlaku jika darah haidnya, jika darah nifasnya lebih dari 60 hari. Baru kita hukumi. Termasuk yang mana Ibu ini? Muqtadakah? Apa tadi? Mubtadaah atau mutahayyarah. Itu ya Bu ya. Bisa dipahami ini berlaku ya untuk Ya. keduanya. Iya, insya Allah Zah. Nah pertanyaannya gini Zah, ini tadi sih dari aku nanya kan gini, kan waktu sholat nih, jadi katanya ceritanya saya tuh udah 20 hari haid katanya. Berarti kalau melihat 15 hari batas haid kita, berarti saya udah 5 hari istihadah ya, dia nanya ke saya kan. Jadi dia mengira bahwasannya istihadahnya itu lewat dari 15 hari Zah. Nah, setelah itu kan baru kita tanyakan, ternyata dia inget tuh kayak haidnya tuh berapa rutinnya haid tiap bulan tuh 7 hari katanya. Berarti nggak bisa menghukumi istihadahnya tuh setelah hari ke-15, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya ya itulah penjelasan untuk apa eh, di istihadah atau tidak bisa dipatok dari 15 harinya itu kan, Za, tapi Ya. pada rutinnya dia haidnya berapa lama. Nah, masalahnya ini terjadi pertama kali. Selama ini kan rutin, tapi setelah dia suntik KB, Za, jadi haidnya tuh ini bulan pertama setelah dia suntik haidnya jadi 20 hari. Udah 20 hari terus haid dan tadi nggak bisa membedakan warna darahnya, dia nggak bisa. Perasaannya Oh, merah semua gitu. perasaan dia merah semua ya. Iya, Coba merah semua. Nah, dan dia tanyakan satu lagi, terus kalau misalnya ini udah istihadah, boleh nggak dia berkumpul sama suaminya? Sedangkan kan kalau sholat dia harus gitu. sholat kan? Nah, Nah, itu jadi pertanyaannya juga. kan kita belajar, ayo jawabannya apa, boleh nggak? Kalau dari yang tadi nggak boleh ya Zaya? Boleh kalau Nggak dia boleh ya haid. Za? Walaupun tadi ada darahnya keluar Za. Iya, boleh Bu. Ini ya. Nah, tadi kan si orang yang istihadah dalam haid itu tadi dia udah lebih 15 hari. Juga nggak bisa kita langsung hukumi kebiasaan haidnya berapa, tapi kan kita harus lihat dulu dia bisa membedakan warna atau enggak. Kalau dia bisa bedakan warna, berarti kan darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah. Kalau misalnya aku rasa aku merah semua, coba pikir-pikir dulu lah, masa merah semua? Pasti ada loh waktu di mana darahnya hitam gitu. Nggak bisa aku mikirnya, misalnya gitu ya. Berarti itu kan kayak mana memaksa orang dia pun belum belajar ya. Nanti kita ajari dulu. Itu darah tuh sebenarnya ada yang warnanya merah ke hitam, merah saja, merah ke coklat, merah ke kuning, merah ke keruh. Nah itu
Kita ajarin supaya dia nanti ketika mengalami istihadah dia tahu. Nah, orang yang istihadah dalam haid itu, Bu, dihukumi seperti orang suci. Yang tadi yang kita bilang itu nggak Yang boleh enam bercampur boleh itu boleh adalah enam. hayaroh mutlakoh. Lupa sama sekali dengan apapun. Kenapa mutahayyarah mutlakoh itu begitu? Karena dia diragukan, dia harus selalu berhati-hati. Jadi kapan dia haid, kapan dia suci itu berlaku setiap hari. Kapan dia, kalau tadi dia ingat kebiasaan haidnya 7 hari, berarti kan ada hari di mana dia yakin ini adalah waktu haidnya, gitu kan? Berarti di hari yang sudah lewat 7 hari tadi, itu bukan lagi haid, tapi sudah istihadah. Dan dia yakin itu sudah lewat dari, jadi gini ya, jadi dalam fikih itu yang dihukumi keyakinan. Dia yakinnya mengingat apa? Kalau dia yakinnya mengingat jumlah hari haid, yakinilah di istihadah yang ini, haidku 7 hari yang ini, begitu. Kalau dia yakin, maka itulah hukum haid baginya. Sedangkan selebihnya adalah istihadah. Itu berarti berawal dari keyakinannya dulu. Kalau misalnya dia ragu, tapi aku 7 harinya yang mana, yang awal, yang tengah, yang akhir, aku nggak tahu. Diyakini dulu, yang mana yang mau dijadikan sebagai 7 hari, sebagai haid. Itu. Yang awal, yang tengah, atau yang akhir. Maka dia harus ingat kan tanggal haidnya berapa biasanya. Selain dia ingat harinya ada 7, dia juga harus ingat tanggalnya tanggal berapa. Itu semakin menambah keyakinan yang mana yang haid, mana yang istihadah. Misalnya dia ingat tanggal 1 aku biasanya haid. Nah, berarti di istihadah yang bulan ini dia harus menentukan tanggal 1 itulah haidnya. Berarti tanggal yang sampai tanggal 7, berarti tanggal 8 dan sampai 15 hari atau sampai 20 hari yang sekarang itu semuanya istihadah. Gitu, Bu. Bisa ya? Iya, Jadi, yang seperti itu hukumnya suci. Dia boleh berhubungan, boleh. Dengan syarat itu namanya orang daimul hadas, sama kayak mau sholat. Membersihkan dulu, mengganti dulu, harus muwalah. Itu ya dalam sholat ya. Nah, maka dia berhubungan, dia boleh. Kecuali yang tidak boleh tadi siapa? Mutahayyarah mutlaqah, dia lupa semuanya. Yang lupa ya nggak boleh ya saya. Ya, lupa harinya, lupa tanggalnya, lupa biasa dia haid berapa, itu yang lupa semua itu. Nah, maka dia berlaku tabel 71 yang ada di halaman 78 ya. Itu ya Ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya punya buku yang merah jambu ini kan ya? Punya Mi. Semua punya. Berarti udah bisa jadikan standarnya di sini. Mi. Saya belum ada lah Ustazah. Oh, Apa yang belum ada Ibu bukunya? Iya, bukunya belum ada. Oh, tanya Bu Tri. Bu Tri tahu kok. Belilah di Shopee. nanti ya Bu Lia dikasih linknya. Umi, Iya. saya mau nanya, itu mandi wiladah itu setelah nifas atau pas habis melahirkan, habis pulang dari rumah sakit? Itu tergantung Bu. Kalau dia melahirkannya normal, biasanya habis melahirkan bisa langsung mandi. Kalau orang operasi kan tidak bisa, iya kan? Berarti tunggu. Nanti nunggunya itu nunggu sampai habis nifas. Oh gitu. Jadi waktu habis nifas sekalian dia niat mandi dan sekalian dia niat mandi wiladah dan niat mandi karena nifas. Tapi itu tidak ideal. Idealnya harusnya mandi wiladah sendiri, mandi nifas sendiri. Namun ini juga bukan ketetapan yang Allah semua harus sama gitu. Karena masing-masing orang kan kasusnya berbeda-beda. Itu ya, Bu. Nah, kemarin ada pertanyaan Mi, jadi saya jawabnya terpisah, saya bilang. Karena kalau ada yang fikih yang agak ekstrim, tidak boleh mandi wajib ketika ada darah haid atau darah nifas.
Maka kalaupun dia melahirkan harus mandi wiladah, tapi dalam kondisi darah nifas sudah keluar, maka dia harus menunda sampai darah nifasnya habis. Ada yang berpendapat begitu, itu ekstrim sekali ya. Nah, karena kan kalau mandi wajib masih darah itu namanya bukan mandi wajib, begitu kan? Ya. Nah, tapi ada yang berpendapat dia mandi wajib atas melahirkan, bukan atas habisnya darah nifas. Jadi seharusnya setelah melahirkan dia langsung mandi. Walaupun nifasnya masih terus keluar ya, Mi ya. Ya, ada yang berpendapat begitu. Nah, ini terserah yang mau ambil yang mana ya. Tidak. Saya belum pandai pula menghukumi mana yang lebih kuat dalam pendapat itu. Jadi makanya saya bilang tergantunglah orangnya. Kalau orangnya kuatnya mandi setelah melahirkan, monggo silahkan. Tapi kalau dia tidak kuat, tunggu saja sampai si darah nifasnya habis. Gitu. Supaya sekalian dua. Tapi tadi itu kondisi yang seharusnya tidak terjadi, tidak ideal. Idealnya tadi terpisah. Ya, syukran Mi. Ada lagi Bu Ibu pertanyaan? Bu Hilda mati lampu ya? Tadi saya mati lampu juga, tapi ini udah hidup. Agak gelap sedikit. Mm-mm. Alhamdulillah tempat saya udah, tadi kok mati lampu gimana mau ngisi ini mati lampu. Ternyata hidup. Dan nggak ada pertanyaan Bu? Ya. Alhamdulillah. Saya tutup dulu ya, karena ini terakhir. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat ibu-ibu semua yang istiqomah dari awal sampai akhir. Kalaupun ada yang ilmu yang kita dapatkan dan kita pahami itu semata-mata adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Itu akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Artinya Allah akan mempertanyakan ilmu itu digunakan untuk apa ya, kemana. Ini memang harus disampaikan Bu agar menjadi amal jariah. Dan ketika kita mendapatkan ilmu bukan karena kepintaran kita ya, tapi karena ini kemurahan hati Allah yang memberikan pemahaman kepada kita, nggak membuat kita merasa diri kita sudah hebat. Orang yang berilmu itu semakin paham, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan saya berharap ibu-ibu semua menjadi hamba Allah yang juga semakin banyak ilmu, semakin tawadhu ya, semakin merasa rendah diri di hadapan Allah. Sehingga terpancarlah ilmu itu tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, demikian ibu-ibu. Saya mohon maaf selama membersama ibu-ibu semua di kelas ini. Banyak yang mungkin telat-telat ya, kata-kata yang menyinggung, yang tidak pada tempatnya. Saya mohon ibu-ibu semua jangan menyimpannya di dalam hati ya. Jangan menyimpan di dalam peti. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Masya Allah. Ya, baik saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.